Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sistem peredaran darah atau yang dalam dunia medis sering dikenal sebagai sistem kardiovaskular atau sistem sirkulasi, merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, selain berperan sebagai penyalur zat, sistem peredaran darah pada manusia juga memiliki fungsi penting lain, yaitu mengeluarkan zat karbon dioksida sisa proses metabolisme tubuh melalui paru-paru, menyalurkan hormon ke seluruh bagian tubuh, dan menyalurkan suhu tubuh secara merata. Sistem peredaran darah pada manusia terdapat dua jenis, yaitu sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Sistem peredaran darah tertutup yaitu peredaran darahnya selalu mengalir di dalam pembuluh darah. Sedangkan peredaran darah ganda artinya dalam satu kali beredar, darah dapat melalui jantung sebanyak 2 kali, sehingga terdapat peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang dimulai dari jantung, atau lebih tepatnya bilik kanan. Bukan tepatnya sih, tapi tempatnya di bilik kanan, melalui arteri pulmonaris menuju ke paru-paru. Kemudian melalui vena pulmonaris kembali ke jantung atau serambi kiri. Yang selanjutnya peredaran darah besar, yaitu peredaran darah dari jantung, tempatnya bilik kiri, melalui aorta menuju ke seluruh tubuh. Kemudian keluar melalui vena cava kembali ke dalam jantung di serambi kanan. Yang selanjutnya ada alat peredaran darah. Nah, alat peredaran darah ini salah satunya ada jantung. Jantung berperan sebagai pemompa dalam sistem peredaran darah. Jantung sendiri memiliki dua rongga atas yang disebut sebagai serambi atau atrium dan dua rongga bawah yang disebut bilik atau ventricle. Jantung sendiri memiliki 3 katup, yaitu katup vena seminularis yang terletak pada pangkal aorta atau arteri besar. Yang kedua ada katup valvula bicuspidalis yang terletak di antara bilik kiri dan serambi kiri, serta valvula tricuspidalis yang terletak di antara bilik kanan dan serambi kanan. Nah, saluran yang keluar dari jantung disebut arteri. Arteri yang berhubungan dengan langsung dengan jantung yaitu arteri pulmonaris dan aorta. Arteri pulmonaris membawa darah kaya akan karbon dioksida menuju paru-paru, dan aorta adalah arteri terbesar yang mengalirkan darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Nah, saluran yang menuju ke jantung disebut sebagai saluran vena. Pada jantung terdapat 3 buah vena yang berhubungan langsung dengan jantung, yaitu vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonaris. Vena cava superior adalah vena yang membawa darah dari organ tubuh bagian atas menuju ke jantung. Vena cava inferior adalah vena yang membawa darah dari organ tubuh bagian bawah menuju ke jantung. Dan vena pulmonaris adalah vena yang membawa darah kaya akan oksigen dari paru-paru menuju ke jantung. Tekanan darah pada orang dewasa yang normal adalah 120/80 mmHg. Nilai 180 mmHg tersebut menunjukkan tekanan darah saat ventrikel berkontraksi yang disebut sebagai sistol. Nah, yang nilai 80 mmHg menunjukkan tekanan darah saat ventrikel berrelaksasi, yang sering disebut sebagai sistol. Nah, pembuluh darah terdiri dari pembuluh darah nadi atau arteri, pembuluh darah balik atau vena, dan kapiler. Pembuluh arteri artinya alirannya meninggalkan jantung. Darah dari arteri kaya akan oksigen kecuali arteri paru-paru. Letak pembuluh ini agak dalam dari permukaan kulit. Yang kedua ada arteri lori, merupakan pembuluh darah kecil yang menghubungkan antara kapiler dengan arteri. Yang ketiga ada kapiler. Kapiler berupa saluran tipis yang memungkinkan terjadinya pertukaran zat darah dari sel jaringan tubuh. Pada saat darah berada di dalam kapiler,
terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dari darah berdifusi ke sel-sel tubuh, sedangkan karbon dioksida sel-sel tubuh berdifusi ke dalam darah. Yang keempat ada venule yang merupakan pembuluh darah kecil yang menghubungkan kapiler dengan vena. Yang kelima ada vena, berfungsi untuk mengalirkan darah dari kapiler menuju jantung. Ciri-cirinya yaitu dindingnya tipis dan kurang elastis. Aliran darah dalam vena menuju ke jantung dan di dalam vena kaya akan karbon dioksida kecuali vena paru-paru. Alat peredaran darah selanjutnya adalah darah. Darah manusia berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobin ini berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Dalam darah terdapat beberapa unsur. Di dalamnya ada plasma, yang merupakan bagian darah berupa cairan. Fungsinya mengangkut sari makanan ke dalam seluruh tubuh. Selain itu, di dalam plasma terdapat protein-protein yang mempunyai fungsi khusus, seperti berupa albumin yang berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik darah, globulin yang berfungsi untuk membentuk antibodi, dan fibrinogen yang berfungsi untuk pembekuan darah. Bagian plasma darah yang berperan dalam sistem kekebalan disebut serum. Serum ini mengandung berbagai antibodi yang penting di dalam sistem kekebalan tubuh. Yang selanjutnya ada sel-sel darah. Sel-sel darah merupakan bagian darah yang berupa padatan yang terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit sendiri adalah darah merah yang berfungsi untuk mengangkut hemoglobin sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Bentuk eritrosit sendiri bikarbonat dan tidak berinti. Eritrosit dibentuk di sumsum merah tulang pipa dan tulang pipih. Eritrosit yang telah tua dan rusak akan dirombak di dalam organ limpa. Yang kedua ada leukosit atau sel darah putih. Leukosit sendiri berfungsi untuk pertahanan tubuh dan kekebalan, yaitu membunuh dan memakan mikroorganisme dan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Leukosit dibentuk di sumsum tulang belakang dan kelenjar limfa. Bentuk leukosit tidak tetap karena bersifat amoeboid di diapedesis dan fagositosis. Amoeboid artinya dapat bergerak bebas, diapedesis artinya dapat menembus dinding pembunuh kapiler, dan fagositosis yaitu dapat membunuh atau memakan. Jumlah leukosit orang normal adalah 4.000 sampai 10.000 per milimeter darah. Saat terjadi infeksi, jumlahnya dapat melebihi 10.000 per milimeter darah. Hal ini disebut sebagai leukositosis atau kelebihan darah putih. Jika kadar leukosit kurang dari 4.000 per milimeter, disebut sebagai leukoponia atau penyakit kurang darah putih. Jika kadar leukosit di atas 200.000 per milimeter, disebut sebagai kanker darah atau leukemia. Yang ketiga ada trombosit yang berperan dalam pembekuan darah ketika terjadi luka. Nah, trombosit ini dibentuk di sumsum tulang belakang dan dapat hidup selama 8 hari. Bentuknya bulat atau lonjong dan tidak berinti. Setiap komponen darah memiliki fungsi tertentu, sehingga fungsi mereka beraneka macam, yaitu sebagai sel darah merah mengangkut oksigen. Sel darah merah berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru menuju jantung dan ke seluruh tubuh. Plasma darah berfungsi mengangkut sari makanan dari usus ke hati, kemudian ke seluruh tubuh. Urea dari hati ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin, dan hormon kelenjar endokrin ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada fagositosis, yaitu menelan kuman atau memakan kuman dan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang selanjutnya ada limfosit, menghasilkan antibodi untuk membunuh kuman dan antitoksin untuk menetralkan racun. Yang kelima ada berfungsi sebagai pembekuan darah dan ketika terjadi luka. Yang berperan penting adalah trombosit. Yang keenam yaitu menjaga kestabilan tubuh, yaitu berkisar sekitar 37 derajat Celcius walaupun suhu lingkungan berubah.
dan darah mampu menyebarkan energi panas secara merata ke seluruh tubuh. Yang saja ada tonsil atau amandel yang terletak di bagian kanan dan bagian kiri pangkal tenggorokan. Tonsil ini berada di belakang anak telak tekak, yaitu di dalam rongga hidung yang disebut polip hidung. Fungsi tonsil adalah untuk mencegah infeksi yang masuk melalui hidung, mulut, dan tenggorokan. Materi selanjutnya adalah kelainan pada peredaran darah atau penyakit. Beberapa kelainan pada sistem peredaran darah ada anemia. Anemia merupakan keadaan tubuh kekurangan hemoglobin atau sel darah merah. Kadar hemoglobin yang rendah menyebabkan tubuh kekurangan oksigen sehingga tubuh akan terasa lemu, mudah lelah, kepala pusing, dan muka pucat. Peredaran darah berat juga dapat mengakibatkan anemia. Selain anemia dapat terjadi terhadap gangguan produksi eritrosit atau sel darah merah. Yang selanjutnya ada serangan jantung yang ditandai dengan sakit pada bagian dada, gelisah, pucat, dan kulit terasa dingin. Serangan jantung hebat dan tidak segera dapat pertolongan akan menimbulkan gagal jantung atau gagal pemumpaan darah. Faktor-faktor yang meningkatkan resiko terkena serangan jantung adalah tekanan darah yang tinggi, kadar kolesterol tinggi, merokok, penyakit diabetes mellitus, kegemukan, dan kurang olahraga. Nah, jadi kalian yang mungkin kurang olahraga dan sering merokok berkemungkinan besar serangan jantung. Tapi kalian harus mengurangi dengan olahraga lah. Kalau merokok, kalian merokok. Seringkali kan banyak anak-anak muda yang sekarang menjadi perokok ya, khususnya di SMA. Nah, di sini untuk mengurangi, bukannya mengobati ya, mengurangi. Lebih baik mengantisipasi daripada mengobati. Berlebih-lebihlah untuk olahraga, jangan main game terus. Yang selanjutnya ada varises, yaitu pelebaran pembuluh vena, terutama di bagian kaki. Nah, varises yang parah pembuluh vena akan tampak melebar dan berkelok-kelok. Varises disebabkan cacat atau kerusakan pada katup vena sejak lahir. Varises juga sering terjadi karena bertambahnya beban vena, akibatnya terlalu banyak berdiri, kehamilan, dan sebagainya. Pelebaran vena pada bagian anus disebut masir atau ambeien. Yang selanjutnya adalah hipotensi atau tekanan darah yang rendah, yaitu tekanan darah yang ketika di bawah normal. Gejala hipotensi, gejala-gejalanya dapat dilihat seperti lesu, pusing, dan gangguan penglihatan, bahkan sampai pingsan. Penyebabnya dapat karena terlalu banyak meminum obat, sering minum obat penurun tekanan darah, muntaber, dan pendarahan. Yang selanjutnya ada tekanan darah tinggi atau hipertensi, yaitu keadaan tekanan darah yang melebihi tekanan normal. Seperti yang tadi, kan standarnya 120/80. Nah, ketika melebihi dari itu, hipertensi, tekanan darahnya itu bisa 140. Nah, penyebabnya hipertensi adalah nikotin pada rokok lagi. Faktor keturunan, stres, kelebihan berat badan, kelebihan garam, dan kurang berolahraga. Ditambah lagi kelebihan obat-obatan, sering mengkonsumsi obat. Nah, di sini saya memberikan sedikit video sebagai gambaran kalian untuk mempermudah penjelasan dari yang telah dijelaskan tadi. Sebagai gambaran umum, gimana sih bentuknya vena, di mana sih letaknya? Nah, saya akan putarkannya. Kamu dapat merasakan detak jantungmu setiap kali kamu meletakkan tanganmu di dada. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Atau apa yang membuat jantungmu tetap berdegup? Setiap hari, jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali, mengirim setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah.
yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompa, dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh, berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Jantung manusia memiliki 4 ruang. Atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid, katup mitral, katup aortik, katup pulmonik. Katup ini merupakan katup satu arah. Sekarang kamu telah mengetahui struktur jantung. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana jantung bekerja. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler, yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya darah akan terdeoksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Nah, mungkin demikian dari video yang telah diputar untuk memperjelas kalian dalam mempelajari sistem sirkulasi ini. Tadi kan sudah diberitahu atau dijelaskan mengenai di dalam jantung itu terdapat struktur apa aja sih, dan alirannya gimana aja sih, ciri-cirinya gimana aja sih. Nah, mungkin habis ini kalian bisa mengerjakan kuis yang saya sudah berikan di PPT ini, nanti saya share. Nah, lantas sekarang tugas kalian yaitu berdiskusi serta membuat rangkuman. Sebentar ya.
Kalian membuat rangkuman tentang materi sirkulasi yang telah saya jelaskan tadi. Setelah itu kalian diskusikan di forum classroom yang nanti saya akan buatkan. Habis itu kalian kerjakan kuis. Oke, mungkin sekian dulu pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.